Head to head, Raja runner-up siap kudeta sang Raja AFF. Jadwal penyisihan grup A sudah dirilis, yang mempertemukan timnas Indonesia senior dengan Kamboja di kandang sendiri tanggal 26 Desember tahun 2022, bertandang ke Brunei Darussalam atau Timor Leste tanggal 29 Desember tahun 2022. Seperti diketahui, Brunei dan Timor Leste akan menentukan satu tempat di grup A melalui laga playoff. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu juara bertahan Thailand tanggal 1 Januari tahun 2023 dan terakhir melawat ke kandang Filipina tanggal 4 Januari tahun 2023. Terhindar dari Vietnam dan Malaysia, bukan berarti pasukan STY mendapat lawan-lawan mudah di grup A. Dua laga tandang kontra Brunei atau Timor Leste dan timnas bertabur pemain naturalisasi Filipina, patut diwaspadai. Laga kandang kontra Kamboja menjadi peluang besar, timnas Indonesia meraih kemenangan dan mendulang gol. Satu lagi laga kandang kontra Thailand akan menjadi partai penentu langkah timnas Garuda. Meski main di kandang, tak mudah bagi Egy, Witan, Asnawi dan kawan-kawan meraih kemenangan. Thailand yang mendominasi juara Piala AFF level senior, dan kerap menyulitkan timnas Indonesia di level ini, patut dijuluki rajanya Piala AFF, bahkan raja sepak bola ASEAN saat ini. Thailand mengawali perolehan trofi juara Piala AFF sejak edisi pertama 1996, kemudian tahun 2000, 2002, 2014, 2016 dan 2020. Tercatat baru 4 negara saja yang berhasil menjadi jawara Piala AFF, selain timnas Thailand. Singapura mengemas 4 trofi tahun 1998, 2004, 2007 dan 2012. Kemudian Vietnam dengan 2 gelar juara tahun 2008 dan 2018. Dan Malaysia 1 gelar yang diraihnya tahun 2010. Maka cukup pantas jika menempatkan timnas Thailand sebagai Raja Piala AFF atau Raja ASEAN, mengingat di ajang level AFC, Thailand juga cukup disegani. Sementara, timnas Indonesia sejak pertama kali Piala AFF digelar 1996 dengan titel Piala Tiger sampai edisi ke-13, sepertinya masih akrab dengan posisi runner-up. Pencapaian timnas Garuda sebenarnya cukup lumayan, meski belum meraih titel juara, namun jumlah penampilannya di partai final telah 6 kali, dan 6 kali pula harus puas menjadi runner-up. 4 partai final diantaranya dikandaskan oleh timnas Thailand yaitu pada tahun 2000, dengan skor 4-1, 2002 setelah imbang 2-2 di waktu normal, timnas Indonesia kalah dalam drama adu penalti 4-2. Tahun 2016, saat partai final digelar 2 kali leg, di kandang sendiri Indonesia unggul 2-1, namun di leg kedua menyerah 2-0. Thailand unggul agregat 3-2. Dan terakhir, partai final tahun 2022 tahun lalu, Evan Dimas, Egy, Witan, Asnawi dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor telah 4-0 di leg 1, dan imbang 2-2 di leg kedua. Timnas Indonesia kalah agregat 6-2. Dalam 2 partai final lainnya pun, gagal dimanfaatkan Garuda Nusantara. Tahun 2004 kalah agregat dari Singapura 5-2, leg pertama timnas Indonesia menyerah 3-1 dan leg kedua kembali kalah 2-1. Dan kembali terulang kalah agregat 4-2 tahun 2010 atas timnas Malaysia, leg pertama pasukan Safi Salih CS kala itu unggul 3-0, dan hanya mampu dibalas 1-2 di leg kedua. Maka tak heran, jika timnas Indonesia dijuluki sebagai spesialis runner-up atau bisa disebut rajanya runner-up Piala AFF. Maka, jika menilik prestasi timnas, 4 kali di final dilibas Thailand dan merujuk pada laga final Piala AFF 2020, rasanya cukup pantas jika tajuk partai balas dendam pun layak diusung pasukan STY, kala kedua tim bersua tanggal 1 Januari tahun 2023. Layaknya sang raja kecil yang tengah dilanda penasaran, pertemuan edisi kelima kedua tim, sang raja runner-up siap mengkudeta tahta sang raja Piala AFF. Secara head-to-head, pasukan Garuda senior kalah telak dari Thailand, sepanjang pertemuannya di semua ajang turnamen. Dari 78 laga, timnas Gajah Perang sudah mengemas 39 kemenangan, 25 kali kalah dan 14 laga berakhir imbang. Superior pasukan Alexandre Polking, pelatih Thailand asal Brasil saat ini, masih berlaku di Piala AFF 2020 sebagai juara bertahan. Tentunya, lain dulu pastinya lain sekarang. Setelah 2 tahun berselang dan coach STY yang sudah hampir 3 tahun memimpin timnas Garuda, STY sudah melakukan beberapa perubahan dan peningkatan bersama timnas, jelang Piala AFF 2022 edisi ke-14. Baik dari level permainan, maupun materi pemain yang terus mengalami peningkatan positif, terbukti beberapa pemain muda berbakat Indonesia, kini menjadi pemain abroad dan semakin matang. Sebut saja, Egy Maulana Fikri, Zion Zlate Moreivis dan Witan Sulaiman, AS Trencin, di Liga Utama Slovakia, Asnawi Mangkualam, Ansan Griner, Liga 2 Korea Selatan,
dan Pratama Arhan, Tokyo Verdy, di Liga 2 Jepang, atau Sadil Ramdhani yang tengah menjadi buah bibir di Liga Super Malaysia, bersama Sabah FC atau si anak hilang Amiruddin Bagus Kahfi yang baru saja singgah di klub Liga Super Yunani, Asteras Tripolis. Meski kerap disebut proyek instan demi mengejar tuntutan prestasi jangka pendek, di samping pembinaan jangka panjang, program naturalisasi Timnas Indonesia, yang direkomendasikan langsung oleh STY, dalam pemilihan pemain yang akan dinaturalisasi, untuk bisa membela Timnas di bawah komandonya. Sejauh ini memiliki kualitas dan pengalaman di atas rata-rata. Elkan Bagot yang masih berusia 20 tahun salah satunya, pemain berdarah Indonesia, Thailand dan Inggris ini menambah deretan pemain abroad Indonesia yang mendapat kontrak jangka panjang di Ipswich, dan sejauh ini kerap dipercaya di line-up klub yang meminjamnya Gillingham, di Liga 2 Inggris. Disahkannya pemain Belanda berdarah Indonesia Sandy Walsh KV Mechelen, Belgia, dan pemain Spanyol berdarah Makassar, Jordi Amat Johor Darul Takzim, Malaysia, menjadi WNI, dan menyusul satu lagi pemain Belanda berdarah Indonesia, Sain Patinama, NK Viking, Norwegia, yang ketiganya diharapkan bisa memperkuat Timnas Garuda di ajang Piala AFF 2022 nanti. Menjadi pemain-pemain abroad yang terus disorot negara-negara rival Timnas Indonesia khususnya Thailand, Vietnam dan Malaysia, selain para bintang Timnas dan calon bintang Timnas yang tengah moncer di Liga 1, juga pemain-pemain naturalisasi Indonesia Belanda, yang sudah lebih dulu gabung Timnas seperti Stefano Lillipali, Bali United, atau Mark Klok dan Ezra Walian, Persib Bandung, yang masih menjadi andalan STY, akan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi lawan-lawannya jika STY berkenan memanggilnya kembali. Kelemahan Timnas Indonesia yang patut diwaspadai, badai cedera dan faktor kelelahan yang kerap melanda punggawa Timnas jika bermain dalam tensi tinggi harus diwaspadai dan diantisipasi STY, dengan menyiapkan pemain-pemain pelapis dengan mental dan fisik yang prima. Selain itu, peran dan kerja keras PSSI jauh-jauh hari untuk meminta izin bagi pemain abroad yang berlaga di klub-klub profesional Asia dan Eropa, untuk bisa membela Timnas Garuda di Piala AFF 2022 nanti, sangat penting untuk dilakukan. Mengingat Piala AFF merupakan ajang 2 tahunan yang tak masuk kalender resmi FIFA, klub-klub tersebut bisa saja tak rela melepas pemain-pemain Timnas dengan alasan terbentur jadwal pertandingan klub atau takut pemainnya cedera. Tentunya bukan jaminan dengan pemain-pemain tersebut Timnas menjadi juara dengan mudah. Selain taktik dan strategi, faktor mental dan faktor luck atau keberuntungan akan sangat menentukan punggawa Timnas Indonesia mampu mengalahkan pesaingnya di grup A, dan melalui laga semifinal hingga partai final untuk merengkuh gelar juara. Termasuk saat berhadapan dengan sang raja ASEAN Thailand, yang memiliki materi pemain yang tak kalah menterengnya, perlu kewaspadaan dan kesiapan tingkat tinggi dari para punggawa Timnas Indonesia. Rata-rata pemain Timnas Gajah Perang didominasi skuad yang memperkuat Piala AFF 2022 saat mereka menjadi juara dan mengalahkan Timnas Indonesia, dan memiliki banyak caps bermain untuk negaranya. Terasil Dangda dengan catatan 115 caps dan 53 golnya, dan Adisa Kraisoren yang telah mencetak 19 gol dari 46 laga bersama Timnas Thailand. Kemudian, Titivan Puangchan 49 caps, Tanabun Kesarat 55 caps, Sarah Hyuyen 49 caps, Pirapat Notchaya 32 caps, Tristando 48 caps. Thailand juga memiliki pemain abroad yang mumpuni seperti pemain yang dijuluki Messi ASEAN, Chanatip Songkrasin di Consadole Sapporo, dan pemain 72 caps Tiraton Bunmatan Yokohama F. Marinos di Liga 1 Jepang. Ada kiper senior dengan 69 caps Kawin Tamasat Canan di Leuven Belgia, Jonathan Hemdi, bersama klub Liga Utama Denmark Odense BK atau Tanawat Suencitawon di IPL bersama Leicester City. Secara kualitas pemain mereka cukup merata di semua lini. Laga panas Timnas Garuda versus Thailand menjanjikan pertandingan seru. Thailand yang diimplementasikan bak Raja Piala AFF atau Raja Sepak Bola ASEAN. Dan Timnas Indonesia yang paling banyak menjadi runner-up, bagai sang raja runner-up yang siap mengkudeta sang raja dari tahtanya, untuk menjegal langkah sang raja melaju mulus ke partai semifinal. Banyak pengamat memprediksi Indonesia bersama Thailand akan melaju ke semifinal. Kemungkinan menghadapi Vietnam dan Malaysia sangat besar di semifinal, mengingat kekuatan kedua negara diyakini masih dominan di grup B dibanding Singapura, Laos dan Myanmar. Singapura tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap lemah, dengan 4 gelar juara yang telah diraihnya. Namun 10 tahun sejak meraih trofi juara, Singapura absen di partai final dan baru di tahun 2020 yang lalu hanya finish di posisi ketiga, itu pun diraih di depan publiknya sendiri. Langkah berat bagi STY dan punggawa Timnas Garuda untuk menduduki tahta tertinggi di turnamen negara-negara ASEAN ini. Bukan hanya harus mengkudeta Thailand di laga penyisihan grup A, partai semifinal tidak menutup kemungkinan akan bertemu negara rival bebuyutannya yang lain, seperti Malaysia dan Vietnam, atau mungkin Singapura.
Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.